Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha' fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa sadidul mihal. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan tentunya untuk dapat hadir bersama di Studio 1 TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita dan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan juga seluruh pemirsa setia TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Hari ini bahagia rasanya saya Ayu Purnama menjumpai Anda tentunya dalam program acara kesayangan Anda yaitu Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Masya Allah hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya yaitu seluruh pengurus dan juga anggota dari BKMT Kota Kendari. Dan tentunya hari ini juga di tengah-tengah kita sudah hadir yaitu yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari sekaligus merupakan Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah BKMT Kota Kendari yaitu Ibu Sintia Putri Anawula Sudirman. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik ya. Makin kesini makin cantik Bunda ya. Masya Allah.
Nah, dan tentunya untuk di hari ini kita juga tidak hanya kedatangan pengurus dan juga seluruh anggota BKMT Kota Kendari, melainkan hari ini juga kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kondang kita. Itu dia ya. Langsung saja ini dia, yaitu Ustadz Rusnam Al-Kandari, di mana tentunya akan menyampaikan tema tausiah yaitu rumus agar tidak mudah sakit hati. Mungkin sedikit Ustadz, hati ini adalah unsur yang paling menentukan dalam diri manusia. Betul nggak sih Ustadz? Benar kan? Dan tentunya kalau baik hatinya, insya Allah baik semua urusannya. Kalau buruk hatinya, kemungkinan besar akan buruk juga yang namanya urusan dunia maupun akhiratnya. Seperti itu Ustadz? Oke, dan tentunya hari ini kita akan mengetahui seperti apa strategi yang akan kita lakukan jika kita menghadapi masalah dan juga menjaga ketahanan emosi kita, dan seperti apa juga rumus agar kita sebagai manusia tidak mudah sakit hati terhadap sesuatu maupun seseorang. Untuk itu langsung saja kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar di laut kapal selam dari Batam ke Jawa Barat. Jangan takut jawab salam. Salam dijawab, berkah didapat. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau janji caleg biasa meleset. Tidak semuanya, tapi ada juga caleg yang baik begitu, tapi biasa meleset. Makanya kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa Oasis Islam TVRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada hari ini, sampai pada detik terakhir hari ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah. Tatkala ada orang itu tidak sempat nih. Hati-hati kalau kita itu tidak ada kesempatan, itu salah satu tanda bahwa Allah mencabut kenikmatan kepada kita. Maka kalau Allah masih menyempatkan kita, itu tanda kenikmatan. Jadi sempat itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Kita juga bersyukur karena masih diberikan kesehatan tatkala saudara-saudara kita yang lain terbaring di rumah sakit. Terkadang ada juga di antara kita ya sehat-sehat tapi sehat-sehat orang tua. Baku campur mie dengan asam urat, kolesterol. Memang begitu Bu Haja Hadi Puja Puspa kalau sudah tua. Tidak mungkin sama waktu masih ABG-nya. Saya punya senior ini, seniorku saya punya guru ini. Makanya saya harus sampaikan ke beliau. Tidak mungkin sama waktu ABG dulu. Tapi kita bersyukur. Tetapi saya kira yang lebih penting dari itu kita bersyukur karena kita semua masih diberikan keimanan. Keimanan itulah yang menjadi nanti satu-satunya alat ukur di yaumil akhir kelak. Apakah kita ini beruntung atau kita ini celaka. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, seluruh pengurus BKMT Kota Kendari, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita tentang supaya tidak mudah sakit hati jadi orang. Supaya kita tidak suka pedoko begitu. Ini bahasa sederhananya ini, karena saya itu meskipun saya dosen setengah mati, saya kalau bicaranya terlalu tinggi. Jadi saya bilang supaya tidak gampang pedoko, gitu, maka kita harus kontrol hati karena kata Allah, yauma la yunfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari nanti, ada waktu itu tidak ada manfaatnya yang lain, tidak berguna kemudian harta. Kita tidak berguna, jabatan kita tidak ada apa-apanya. Seluruh kemudian koneksi kita itu tidak bisa kita pakai baik-baik kalau kemudian kita tidak mampu mengontrol hati kita sampai pada derajat kolbun salim. Sehingga Nabi mengingatkan saking pentingnya hati itu, kata Nabi, Isa salaha salaha jasada kullu, kalau dia baik ini, baik keseluruhan itu. Itu tadi yang dimulai dari MC.
Ayu tadi sudah ambil sebenarnya tema ceramahku, mau ke saya. Jangan, kamu kan MC. Yuk kamu MC, jangan kau ambil lagi tema ceramahku. Lain kali jangan, saya yang ceramah di sini begitu. Nggak bercanda. Tadi dia ambil tema ceramahku sebelah, kalau lama-lama ini nggak lama dia ambil semua jawabku di luar ini Ayu ini. Jadi kata Nabi kalau baik itu hatinya baik keseluruhannya. Kalau dia jelek sini jelek keseluruhannya itu. Isa fasadat fasada jasada kullu. Ala walahiyal qalb. Bahayanya itu kalau kita kemudian tidak mampu kontrol hati. Karena begini, hati itu kan diambil dari kata qalabah. Mondar mandir, bolak balik, keluar masuk, naik turun. Jadi kita punya hati ini sama seperti cuaca. Makanya lihat-lihat juga kalau mau menghadap sama Ibu Ketua PKK itu kau lihat-lihat juga keadaan. Sudah pimosonggi orang baru kau datang. Kalau tidak jalan itu acara. Begitu itu. Lihat cuacanya. Makanya cari pembisiknya bagaimana sudah makan baru masuk gitu. Karena cuaca itu mempengaruhi hati ini terpengaruhi cuaca. Kita ini mudah sekali berubah hati kita supaya hati ini nanti tidak mudah sakit, tidak gampang kita itu pedoko, sereati begitu. Kita itu harus kemudian mampu itu menjaga hati. Makanya di dalam kemudian Al-Quran itu salah satu teknik menjaga hati itu kan biasanya penyebab hati kita itu dia panas itu pengaruh orang. Kalau pengaruh binatang biasanya jarang, pengaruh teman sendiri. Hati-hati itu karena itu begini. Biasanya orang terdekat itu juga yang biasanya bikin kita sakit itu, saya kasih tahu memang. Jarang kita itu disakiti orang yang jauh, orang yang dekat biasa yang sakiti kita. Dua bersaudara, ada saudara tipe kayak Musa dengan kemudian Harun. Ini saudara dia dukung saudaranya. Kakak padahal itu Harun, biar dipegang jenggotnya, dimaki-maki, tetap dia dukung saudaranya. Tapi ada juga saudara sudah dibantu, model-model kayak saudaranya Yusuf itu. Dia dorong masuk di sumur itu Yusuf. Coba itu, baru pas dia sukses, sudah jadi wali kota, wakil wali kota, baru dia datang itu. Ada juga saudara, ada juga yang model-model macam begitu itu. Jadi pas Yusuf jadi bendahara Mesir, baru datang itu semuanya. Dikerjai dia sama Yusuf. Jadi sakit hati paling dalam kita itu nanti kemungkinan terbesarnya muncul dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Makanya kita ini yang harus atur temponya itu ketika bergaul. Kata Al-Quran itu ketika menyebutkan cara mengatur tempo salah satunya itu. Wa ibadur rahman. Allazina yamsuna alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah senantiasa dia dalam cinta dan kedamaian itu. Yaitu yang selalu berjalan di muka bumi itu haunan. Rendah hati dia, tidak tinggi hati. Bukan rendah diri ya, beda itu rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu bikin tidak berguna nantinya. Rendah hati bukan rendah diri. Wa iza khatabuhumul jahilun. Kalau ada orang yang kemudian orang jahil, ya toh, sudah dikasih pinjam uang, ya toh, kan ada orang dikasih pinjam uang, setengah mati ditagih. Pas mau pinjam uang, boy dia telepon, Besti, posisi di mana Sherlock dulu. Kalau mau pinjam uang kayak pengemis Pak, hama. Kan di sini yang bisa diincar-incar itu bisa pinjam uang itu Budini, ada kado-kado di sini, ada Budini begitu toh. Pas tiba bayar utang hilang-hilang itu orang. Ada orang begitu, bahkan kadang ada orang itu toh sudah kasih pinjam uang dulu sampai dia marah. Ada orang begitu tidak tahu diri. Padahal kalau ada orang kasih pinjam ke uang tidak ada bunganya, ini dengar ini pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kalau ada orang kasih pinjam ke uang tidak ada bunganya itu malaikatmu itu. Harusnya kau cium itu kakinya. Iya karena tidak ada orang kasih pinjam uang tidak ada bunga sekarang. Harusnya kau kemudian hormati, kasih info kalau tidak bisa bayar utang, begitu. Kasih info. Jadi ada juga yang model-model macam begitu. Sudah kemudian dibaik-baiki, dia balas dengan kemudian keburukan. Air susu dibalas air tuba. Kata Al-Quran, kalau kemudian dapat orang begitu, wa'arid anil jahilin. Orang-orang kemudian yang jahil begitu ya kau jaga jarak. Tapi tidak boleh putus, tidak boleh. Jaga jarak. Misalnya toh, kalau Tommy ini saudaramu,
bestimu ini kalau pinjam uang tidak kasih kembali, maka kasih pinjam yang memang kau ikhlaskan untuk hilang. Niatkan memang uang setan digondol maling begitu. Niatkan begitu, ada nanti begitu. Jadi jangan kau kasih pinjam yang bisa kasih sakit hati kau, jangan. Misalnya kamu kan kita kemampuan masih kita bisa ukur-ukur masing-masing toh. Saya ada saudaraku itu saya sudah atur-atur semua itu, oh ini saya kasih pinjam batasannya begini, ada batasan. Yang kalaupun kau hianati saya dengan watak-watakmu itu, watak-watak balandamu itu, saya tidak akan sakit. Saya sudah tahu, oh batas begini kok tidak sakiti saya. Tidak akan menyebabkan goyang dapurku ini kalau begini. Begitu itu tekniknya. Tapi jangan kau juga cutting begini. Kau tutupkan pintu, kau buangkan muka kalau ketemu, jangan. Karena nanti kalau dikasih cutting begitu, itu berbahaya. Karena ada juga, memang ada ulama mengatakan boleh silent treatment namanya. Diam-diam kan toh. Di pesta kau diamkan. Sampai busuk mulut toh diam terus, tidak ngomong. Tidak boleh begitu-begitu diam-diam sampai lewat 3 hari 3 malam. Tidak boleh. Tetapi yang ada tetap kau layani tapi aturkan. Uang yang kau kasih pinjam tidak akan mampu mencelakakan dapurmu. Begitu. Termasuk misalnya kalau dia masuk di BKMT, kasih masuk toh. Kasih masuk bagaimana, tapi ini berbahaya. Kasih masuk, justru kesempatan didakwahi dia masuk. Tapi berbahaya, kasih di seksi konsumsi dia. Di bawahnya seksi konsumsi yang tidak bisa apa-apa begitu pokoknya. Kasih di bagian-bagian situ. Kasih bagian-bagian situ. Jangan bukan seksi konsumsi itu bukan tidak penting, sangat penting. Tapi di bawahnya seksi konsumsi begitu. Jadi diaturkan begitu. Sekarang bagaimana kemudian tips, rumusnya kita itu tidak mudah sakit hati. Saya sudah sampaikan tadi di awal pengantarnya ya, bahwa kontrol-kontrolnya begitu. Salah satu yang biasanya membuat hati kita itu sakit itu, biasanya kita itu luka karena diri kita sendiri. Terkadang luka itu tidak muncul dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Kalau kita yang pertama, kalau tidak mau terluka, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau kakimu cuma 2 langkah, jangan kau mau lompat 3, patah kok itu, patah kok. Jangan. Begitu juga jangan berekspektasinya terlalu tinggi kepada saudara-saudara kita ini. Ini kan manusia semua Ji. Dan tidak mungkin bisa dia penuhi seluruh keinginan kita, ini orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak mungkin itu. Repotnya kita ini kadang memperlakukan orang, kita perlakukan kayak malaikat begitu. Maunya semuanya dia turuti kita, padahal tidak mungkin itu, tidak akan mungkin. Sehingga kalau ada orang yang berharap terlalu berlebihan kepada sesama manusia, maka orang ini akan siap-siap untuk pedoko nantinya. Menderita ini orang pasti. Iya toh? Jadi takar-takar juga. Itu yang pertama, tips yang pertama. Tips yang kedua, supaya kita itu tidak mudah sakit hati, naikkan skillmu. Kapasitas itu dinaikkan, kapabilitas kita itu ditambah. Karena biasanya kita sakit itu karena kalau kita tidak mampu. Iya toh? Kenapa dia lagi yang jadi MC di sini? Kenapa ayo? Karena bukan yang lain. Kok kasih naik ke kapasitasmu supaya kemampuan MC itu kan harus belajar public speaking orang. Jangan kok hanya iri-iri saja. Kenapa lagi dia yang mengaji Bu Nura? Kenapa bukan saya? Kau cek dulu suaramu, jangan sampai biar bernafas fals begitu. Kau lihat-lihat diri, ukur-ukur diri. Jangan kau bersaing dengan dia di bagian situ, setengah mati itu. Jadi kita itu kasih naik kapasitas. Kayak saya itu, saya tidak mau bersaing di ruang-ruang yang memang tidak bisa bersaing. Misalnya saya bersaing dengan teman-teman saya yang dosen, yang mereka itu sudah profesor. Jangan bersaing dengan gelar, bahaya kalah saya. Tapi kalau bersaing dengan bagian yang lain, saya bisa imbangi nantinya. Jadi ini 3 tips ini yang saya sudah sampaikan supaya kita tidak mudah sakit hati. Yang pertama tadi, hati-hati dalam menjaga jarak. Harus tahu jaga jarak ya. Silent treatment penting, itu kondisi terakhir itu. Memang ada nanti orang itu harus kita diam supaya dia tahu diri. Yang kedua tadi, kita harus kemudian ekspektasinya itu jangan terlalu ketinggian. Percaya diri boleh tapi tahu diri juga. Ada namanya kitab itu namanya kitab Pandehauto. Kitabnya Bu Wida itu. Budini itu punya itu. Namanya kitab tahu diri. Jadi percaya diri penting, tahu diri juga penting. Torikai dowomu. Kau tahu juga dirimu, ukur-ukur juga. Kau punya iseng ya lemu begitu. Tahu-tahu diri juga. Supaya nanti kalau sudah tahu baru bisa naik-naikkan kapasitas dan kemampuan kita. Kapasitas kemampuan kita itulah nanti yang menyebabkan kita terlindung. Belajar terus,
naikkan seluruh kemampuan-kemampuan kita, itu akan menjadi pelindung supaya kita tidak mudah disakiti oleh orang-orang di sekitar kita. Saya kira begitu, sebagai pengantar saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ustadz. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bersama ibu-ibu, yaitu baik dari ketua, pengurus, dan juga anggota BKMT Kota Kendari. Di mana tadi ada 3 ya Ustadz, di mana kita untuk menghindari kita mudah sakit hati begitu, yaitu hati-hati harus menjaga jarak, terus berharap ataupun ekspektasinya jangan terlalu tinggi terhadap manusia, melainkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terakhir yaitu meningkatkan kualitas ataupun kapasitas diri kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa lebih percaya diri lagi gitu ya Ustadz. Baik, dan tentunya pemirsa yang ada di rumah maupun seluruh pengurus dan juga anggota BKM Kota Kendari yang berada di studio TVRI Sultra, kita akan break sejenak setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu? Masih, alhamdulillah. Masih bersama dengan seluruh pengurus dan juga anggota BKMT Kota Kendari dan juga bersama Ketua Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Cynthia. Baik, Ustadz tadi kita sudah membahas pengantar dari tema kita yaitu rumus agar tidak mudah sakit hati. Karena sebagai manusia memang tidak luput dari yang namanya kesalahan dan setiap manusia juga pasti punya rasa sakit hati seperti itu, mungkin rasa kecewa, rasa dendam, dan itu bagaimana caranya kita menahan emosi ataupun menahan sakit hati tersebut. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Rusnam. Dan untuk di segmen kedua kali ini kita akan membuka 2 penanya. Ustadz mohon izin, langsung saja Ibu di sebelah kanan. Oke, sebut namanya Bunda dan passwordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wa Adiati, pengurus BKMT Kota Kendari. Ya. Boleh Ji bertanya Ustadz? Boleh Ji. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja. Ustadz tadi sudah sempat menyinggung tentang kolbun salim, yaitu hati yang selamat. Kemudian ada 2 lagi Ustadz tentang kolbun marid atau hati yang sakit dan kolbun mayit atau hati yang mati. Kalau kolbun yang salim tadi insya Allah sudah luar biasa kalau orang bisa mencapai tingkatan yang itu. Tapi yang 2 ini Ustadz, kolbun marid dan kolbun mayit. Ini bagaimana cara mengobati kedua kolbun yang ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali berkaitan dengan kolbun marid dan kolbun mayit. Jadi selain hati yang kemudian selamat, hati yang lurus, suci, nanti hati manusia itu bisa kemudian dia juga berpenyakit. Penyakit itu kalau tidak diobati dia nanti berkarat. Kalabal rona ala kulubihim. Jadi cara membacanya itu dia sakta tapi tidak, kita berhenti tidak, kita tidak bernafas tapi tidak berhenti. Sakta itu kita berhenti tapi tidak bernafas. Sakta itu kita kalabal rona ala kulubihim. Jadi hati itu dia kalau kemudian berkarat, maka itu bahayanya salah satunya tidak bisa memasuk hidayah. Kapatuli, kajili-jili begitu. Sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian
cara kita untuk supaya tidak sampai pada tahapan hati kita itu tidak bisa kemudian diselamatkan, kolbun mayit. Caranya kita itu obati memang pada saat dia kolbun marid, karena tingkatan itu rata-rata manusia itu kolbun marid. Jarang itu orang itu kapatuli itu kan jarang, tidak banyak, 1-2 orang gitu. 1 dari sejuta aja yang begitu-begitu yang tidak mau mendengar, tidak ada betul dia bisa dengar, tidak mau masuk apa-apa. Sedikit yang begitu. Yang rata-rata itu kita semua itu kadang terinfeksi dengan kemudian penyakit hati. Dan penyakit hati itu banyak. Dan neneknya penyakit hati itu namanya iri, sirik, dengki. Itu bagian itu yang paling sulit diobati di bagian hati. Iri, sirik, dengki, hasad kepada orang. Bagaimana cara mengobati hati kita? Di dalam kemudian kitab Tazkiyatun Nafas. Hati kita itu sumber penyakitnya itu ada 2. Ada marodus syubhat, berasal dari ketidaktahuan, kurangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua marodus syahwat, penyakitnya itu bersumber dari gejolak hawa nafsu yang tidak terkendali. Kalau kemudian marodus syubhat itu, maka cara kemudian iklatnya itu, cara kemudian tamfisnya itu penyelesaiannya kita harus kemudian tirakatul ilmi yang seperti yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan ini namanya tarekatul ilmi, tarekat ilmu. Ini salah satu cara untuk kemudian kalau penyakit itu bersumber dari ketidaktahuan, hilangnya ilmu. Makanya nanti banyak penyakit hati itu karena kita itu tidak tahu, ya toh? Salah paham. Biasanya kalau orang beleng-beleng itu gampang salah paham dengan orang. Maunya kau tabayun dulu, baru kau kemudian salah paham. Kenapa itu ibu di? Sendirinya aja yang selendangnya tidak disimpan di sebelah kiri. Nah, begitu. Yang lain di sebelah kiri semua. Kenapa dia agak lain dia sebelah kiri? Ya, kita sudah tanya dulu karena itu ada semua undang-undangnya di ADART-nya BKMT. Jangan bilang saya tidak tahu, saya tahu juga itu ADART-nya bahwa kalau selendang itu harus sebelah kiri. Saya tahu. Tapi kalau kemudian dibolehkan, kemudian pakai 2 begini. Kalau acara-acara kayak begini. Itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau langsung salah paham. Kenapa itu? Ibu kata PKK beda sendiri dia. Kenapa hanya dia begitu, dia tidak kalungkan. Itu ada aturannya, tabayun. Jadi banyak-banyak nanti kita itu masalah-masalah penyakit hati karena tidak tahu. Tidak tahu. Makanya maradus syubhat obatnya dengan ilmu. Ada nanti maradus syahwat. Berasal dari kemudian gejolak, kemudian nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Nafsu itu macam-macam. Ada nafsu makan, harus dikendalikan. Karena kalau tidak, komosongi sampai kemudian tidak ada itu tempatmu bernafas, so tidak baik itu. Meskipun ditawaloho enak. Kasih juga itu simpan di sini, ada udara, ada air. Jangan sinonggi semua sampai di batas lehermu sini, jangan, tidak boleh itu. Kau tahu-tahu. Ada aturannya begitu dia. Ada kemudian nafsu terhadap lawan jenis, ada. Biasanya ini laki-laki. Kalau laki-laki itu kan harta, tahta, wanita. Begitu itu, harta, tahta, wanita. Kalau perempuan beda dia, harta, tahta, harta lagi begitu. Makanya ibu-ibu itu suka belanja. Saya itu dikasih tahu guru saya, istrimu itu toh, jami terlalu satu hiji rumusnya itu. Kalau kau kerja keras banyak uangmu aja saja pi belanja. Hilang itu marahnya dan betul tahu, betul itu. Saya sudah buktikan itu. Ibu-ibu itu, jadi dia itu bukan lawan jenis kalau perempuan. Belanja. Pokoknya itu kalau kau jalan sama-sama di mall itu, pegang memang tangannya, kalau tidak itu singgah-singgah itu. Istri kita begitu. Ada nanti yang di situ yang harus kita kendalikan, misalnya kayak saya laki-laki itu. Ada godaan-godaan begitu, godaan-godaan mau poligami. Begitu toh? Karena bedanya poligami misalnya dengan kurban itu, kalau kurban itu kan biasanya banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami tabalenya banyak yang mau padahal tidak mampu. Golongannya sama aja dengan saya. Kalau golongan sama dengan saya, misalnya saya dengan suaminya Ibu Wadiati, hampir mirip-mirip meskipun lebih senior itu Pak Guru, tapi gajiku hampir mirip-mirip. Jangan terlalu banyak anumu, gayamu. Kalau gaji-gaji golongan 3D, 3C, 4A, berarti sama-sama aja dengan kita. Jangan sosok. Mobil saja kau cicil baru bisa kau beli, baru kau mau tambah-tambah juga. Apalagi kalau sudah kena penyakit gula, jangan mi. Hentikan niat burukmu itu, hentikan mi.
berbahaya. Jadi ada yang begitu, ada. Jadi saya itu terus terang saja ada begitu niat-niat begitu. Tapi kan kita harus kendalikan nih barang. Hitung baik-baik dulu ini. Ini maslahat tidak untuk kita ini, begitu. Niat terhadap kemudian harta. Itu ada itu niat terhadap harta. Terutama ibu-ibu itu. Makanya selalunya itu kalau periksa lemari itu lebih banyak pakaiannya istri itu daripada suami. Jangan makin mengelak. Tidak ada anunya. Ada ibu-ibu itu izin terus tapi dulu belikan ku anu ikan. Komosonggi pakai sikala itu. Beli lagi kerudung itu kalau diperiksa itu lemari kerudung. Maunya itu kerudung. Kalau kau tidak pakai sumbang kami sama ibu-ibu. Karena nanti itu kerudung itu kan dihisap. Dihisap nanti itu kerudung dihisap. Mana yang ibu beli cicil, mana yang ibu beli kontan. Iya, mana yang COD baru ibu lari-larikan itu kasihan anunya. Kurirnya, jangan begitu. Mana yang ibu ikutkan arisan. Belum pilunas, pedoko bos arisan menagih. Belum pilunas kau pakai bergaya di pesta. Termasuk nanti mana kerudung hasil serangan fajar. Baru kau tidak pilih yang kasih kau. Wah lama betul kau dihisap. Bagaimana Bu Haja? Begitu toh betul. Bu Haja dapat juga kah? Udah. Oh, enggak perlu dijawab. Enggak perlu dijawab yang itu, minta maaf. Saya kecil. Jadi ada begitu. Kita kontrol yang begitu. Nafsu-nafsu yang begitu kita kontrol. Semua nafsu itu kalau tidak terkendali merusak. Tapi jangan juga dipotong. Saya mau jadi ustadz saja, tidak mau menikah. Ada ustadz temanku tuh tidak menikah. Semua bodoh-bodohnya ini orang. Satu kali kita lahir baru tidak mau menikah. Iya. Saya tidak mau. Islam itu melarang kita hidup untuk menjadi biarawati. Dilarang kita Islam itu. Kita harus nikmati juga ini. Kalau ada orang yang kita suka ya kita perjuangkan. Kalau sakit hati ya obati hatimu baru jatuh cinta kembali. Begitu itu anak muda. Jadi nafsu tidak boleh kemudian dilepas tapi dikontrol. Jadi saya kira begitu dari saya. Saya kembalikan. Iya, karena menarik Ustadz. Iya, ya Ustadz tadi itu adalah pertanyaan pertama dan kami masih buka untuk penanya kedua. Silahkan ibu-ibu, ada? Baik, sebut nama dan passwordnya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tiwi dari pengurus BKMT Kecamatan Mandonga. Iya. Boleh Ji bertanya? Boleh Ji bertanya Pak Ustaz? Boleh Ji. Terima kasih. Baik Pak Ustaz, saya mungkin hanya bertanya saja. Seandainya ada orang jahat berbuat kejahatan kepada kita. Tapi kita tidak dendam, maksudnya kita tidak ingin berdendam, berusaha untuk ikhlas supaya kita untuk menghilangkan supaya kita tidak ingin membalas dendam gitu. Tapi kadang kita kan manusiawi ya Pak Ustaz, tiba-tiba itu datang sakit sekali hati kita gini kalau teringat kepada orang itu, maksudnya yang berbuat jahat gitu. Mungkin bisakah Pak Ustadz ada sedikit tips atau ada amalan apa gitu yang bisa membuat hati kita tetap tenang, tetap kuat. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, ini menarik ini. Ini tentang maaf memaafkan. Iya. Di dalam Al-Quran itu surat Al-A'raf 199, coba perhatikan ayatnya itu. Kata Allah, khuzil afwa, kasih maaf. Allah tidak sebut itu kronologis siapa yang bikin salah, sebesar apa konfliknya. Tiba-tiba Allah dia tuntut itu orang yang disakiti. Kasih maaf. Wa'mur bil urfi. Wa'arid anil jahilin. Kita lanjutkan nanti setelah iklan begitu. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan jawaban dari Ustadz Rusnam setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Oase Islam, syiarnya sejukkan hati.
Baik, kembali lagi dalam program acara Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Dan tentunya pemirsa serta pengurus dan juga anggota BKMT Kota Kendari yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tenggara. Dan kita sudah masuk di segmen ketiga dalam program acara Oase Islam kali ini, tentunya dengan tema rumus agar tidak mudah sakit hati. Dan tadi juga sudah banyak dibahas. Dan yang segmen kedua tadi masih tergantung Ustadz. Jadi jawabannya seperti apa nih Ustadz dari penanya Ibu Tiwi ya? Oke baik, silakan Ustadz. Baik, di ayat surat Al-A'raf itu dimulai dengan kata kerja perintah. Tidak disebutkan siapa yang menyakiti, siapa yang disakiti. Tapi Allah menegaskan yang disakiti itu dituntut oleh Allah, kasih maaf. Harusnya kan dalam hukum normal yang dituntut itu yang menyakiti toh. Tapi di dalam agama kita yang dituntut itu yang disakiti, kasih maaf. Wa'mur bil urfi, istiqomah kau tetap berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jaga jarak saja. Kalau kemudian sudah kau maafkan diulang lagi, dimaafkan diulang lagi. Atur-atur jarak, bukan putus, atur-atur jaraknya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi perhatikan, di ayat ini memaafkan itu kata ulama karena dimulai dengan fil amr maka dia hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Nabi mengambil jalan tengah, kalaupun sakit sekali seperti yang ibu bilang, sakit sekali. Dia sudah janji-janji kita, dia mau coblos kita, baru tidak tusuk kita. Misalnya ini kalau caleg toh. Kata kemudian Nabi, kalaupun sakit sekali kamu hanya punya waktu 3 hari Salasa layalin 3 hari 3 malam untuk memendam dendam dan kebencian. Kenapa? Karena dendam dan kebencian itu mirip racun dalam tubuh. Kalau racun yang dia rusak kita punya anggota badan, dendam dan kebencian itu yang dia rusak kita punya jiwa itu. Dia kemudian akan membuat jiwa kita itu dia defisit itu kalau kita memendam dendam. Dendam itu secara kesehatan tidak baik juga untuk kejiwaan. Dan bisa nanti menyebabkan kita hilangnya kebahagiaan. Makanya jangan mendendam. Tapi bagaimana kalau sakit sekali 3 hari 3 malam? Bagaimana kalau sakit sekali Pak? Tidak bisa dilupa. Memang memaafkan di Quran itu ada 2. Satu namanya afuun yang sering kita lafaz-lafazkan pada saat bulan Ramadan. Fa'fuanna. Afuun itu kita disakiti oleh orang, kita lupakan sama sekali seperti kalau kita menulis di pinggir laut, di pasir, disapu oleh ombak. Itu namanya afuun. Nanti di akhirat kesalahan kita itu nanti sebagian afuun oleh Allah. Kesalahan kita yang suka jolok rambutannya tetangga. Berarti tidak bilang-bilang. Jolok pagi sore dibilang. Jolok 3 kali, 1 kali dibilang. Sudah jadi timing baru kita bilang. Ada yang begitu itu. Tetangga yang tanam kelor, kita yang pipuru itu kelor. Biasa kan di Kendari begitu. Jami biasa begitu. Baru di belakang piko bilang. Jadi yang dosa-dosa kayak begitu nanti afuun dia ditutup. Misalnya tuh waktu, kan pernah semoki muda ini. Waktu sekolah di SMA, SMP tuh. Kan biasanya ada penjual gorengan. Kan biasanya ibu makan 5 baru bilang, berapa deh? 3 tadi kayak 3. Padahal 5 ibu kasih masuk. Biasa ada yang begitu, tidak mungkin. Tapi biasa ada yang begitu. Biasa laki-laki baju, oh iya laki-laki pale, bukan ibu-ibu. Iya di laki-laki yang biasanya begitu. Laki-laki ternyata biasanya pamus begitu. Jadi yang kayak begitu nanti kalau bisa dihapus saja kasihan yang begitu, kesalahan-kesalahan begitu dihapus saja ya Allah. Itu namanya afun, tapi nanti ada kesalahan orang itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang saking dia jahatnya itu orang. Maka dia gofurun, tutup. Masih terasa sakitnya tapi pas kita ketemu, kita kasih haknya sebagai sesama muslim. Masih salam, masih senyum, masih sapa. Seperti sebagaimana bagaimana itu motonya pelayanan, senyum, sapa, salam begitu. Kasih itu. Bahkan kalaupun kemudian dia itu bukan lagi seagama, tetap kasih haknya sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dia kemudian sakit harus ditolong. Dia kemudian dia jatuh harus dibantu berdiri. Begitu tetap. Kenapa? Karena dia masih anak cucu Adam. Haknya tidak boleh dihapus. Tapi masih terasa di sini? Masih terasa.
Dan luka itu tidak akan mudah sembuh karena memang ada nanti luka itu ya tidak bisa sembuh secara cepat. Terlalu berlebihan kau bikin orang talewa-lewa begitu, pasti orang ingat-ingat terus. Jadi Al-Quran tidak menuntut kita Bu untuk hapus semuanya. Kalau bisa hapus, hebat Mi itu. Mau menjadi wali ibu itu, tapi kalau nanti ada masalah tidak bisa dihapus, ya tutup. Kalau ketemu begini pura-pura atau pura-pura. Pura-pura dalam artian kasih haknya, senyum, baik-baiki begitu. Jadi seperti itu Bu. Mudah-mudahan nanti dengan seperti itu ibu juga nanti dibukakan pemaafan oleh Allah di yaumil akhir kelak. Seluruh kesalahan-kesalahan yang ibu lakukan nanti dibuka dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Baik Ustaz, tadi sudah terjawabkan pertanyaan dari Ibu Tiwi dan alhamdulillah juga saya pribadi sudah tahu Ustaz dan insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya untuk di segmen ini masih ada 2 penanya Ibu, boleh kami persilakan masih dengan tema yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Indrawati dari BKMT Kota Kendari. Ya. Boleh Ji bertanya Pak Ustaz? Boleh Ji. Pertanyaan saya tadi itu Pak Ustaz tentang cara mengobati hati. Tadi kan Pak Ustaz bilang bahwa salah satu kiat untuk mengobati hati itu adalah berusaha untuk menghindari orang yang membuat kita sakit hati. Salah satunya itu. Nah ini ada pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Ini jika kita memberi tadi memberi utang sama seseorang kan ya. Kita kan punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk mengingatkan sama yang berutang untuk membayar utangnya. Nah, bagaimana Pak Ustadz jika kita sudah mengingatkan saudara kita itu untuk membayar utangnya tapi dia bombek kita Pak Ustadz. Parah ya Ustaz. Iya, maksudnya kalau kita datang tagih itu dia marah-marah Pak Ustaz, terus lama-lama dia bombek. Tapi yang si pemberi utang ini Pak Ustaz tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, apalagi dendam sama si pengutang ini. Nah, setelah lama-lama ini Pak Ustaz yang berutang ini malah pergi cerita ke sana kemari tentang si pemberi utangnya ini, Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah jika si pemberi utang ini maksudnya seperti tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa menghindari dia supaya hatinya si pemberi utang ini tidak rusak, apakah berdosa jika seandainya dia tidak tidak selalu ke rumahnya si ibu itu maksudnya tidak menagih lagi atau gimana? Maksudnya walaupun dia sudah mengikhlaskan uangnya tapi si pemberi utang ini masih saja maksudnya kalau ketemu sama yang pemberi utang ini dia buang muka, melengos gitu. Nah itu pertanyaan saya, apakah berdosa sama si pemberi utang ini jika dia hanya diam saja tanpa, tapi ada usaha untuk silaturahmi ke rumahnya si pemberi utang ini, tapi yang pengutang ini seolah-olah dia nggak tahu dirinya. Itu saja Pak Ustaz, kiat-kiatnya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Ustaz. Baik, ini masalah di masyarakat kita ini tentang utang piutang. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingatkan seluruh ini pemirsa Oasis Islam dimanapun Anda berada. Berutang itu hukumnya makruh. Tidak mubah, makruh dia. Berutang itu baru bisa dilakukan kalau dalam kondisi terpaksa. Itu pun kalau berutang, utangnya upayakan utang produktif. Usaha, investasi. Bukan untuk bergaya. Karena utang itu menghinakan di siang hari dan akan kemudian menggelisahkan di malam hari. Itu kaidah itu, saya ingatkan itu. Jadi kalau kau tidak mau kehilangan kebahagiaanmu, jangan berutang. Sebaliknya kita yang kemudian biasa kasih berutang orang. Saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa kalau mau kemudian kasih berutang orang, atur ya yang bisa kau ikhlaskan hilang. Karena nanti biasanya kalau kita kasih berutang orang itu bukan hanya uang kita yang hilang, teman kita juga ikut hilang. Sahabat baik kita dengan dia, hilang nanti itu. Kalau jumlahnya besar, makanya atur dia kecil yang bisa ibu ikhlaskan. Kalau ibu tanya, Ustadz ada juga piutangnya? Ada piutangku, saya tidak ada utangku. Tapi saya punya piutang di luar. Kepada siapa? Orang-orang terdekat saya, terutama teman-teman saya. Saya itu kalau ditelepon itu teman-teman saya, teman-teman SMA itu langsung saya tandai itu nomornya, saya tulis namanya memang begitu, pangutang. Langsung berdiri bulu-buluku kalau dia menelpon.
Apalagi kalau panjang kalimatnya begini, Ustadku, wah langsung berdiri bulu-bulu. Karena pas lama-lama dia bilang, ada boleh langsung pinjam uang. Dan setengah mati ditagih. Setengah mati ditagih. Jadi saya aturkan yang tidak merusak kemudian dapurku. Yang seperti itu. Jadi bagaimana teknik kita mentaktisi orang-orang yang kayak begini. Utang itu memang wajib dibayar. Bahkan dia nanti kalau tidak dibayar dibawa di akhirat. Dengar ini yang berutang ini. Nabi itu pernah mau sholat tiba-tiba ditahan sama malaikat Jibril. Tidak bisa diangkat takbir. Padahal mau sholat jenazah ini. Kata malaikat orang berutang. Kasih tukang azan saja yang sholat ini orang. Jadi kenapa? Karena ini orang terancam masuk neraka ini orang. Tidak boleh Nabi kalau Nabi yang sholati masuk surga dia. Jadi langsung disuruh orang lain sholati. Bukan Nabi yang sholati. Ada lagi dua kali itu Nabi. Ada lagi satu orang pas Nabi mau sholati tidak jadi karena ada utangnya. Kata Nabi bayar dulu utangnya. Kalau saya yang mau sholati orang bayar dulu utangnya. Terpaksa ahli warisnya dia bayarkan dulu baru Nabi sholati. Hati-hati ini yang berutang. Lantas bagaimana teknik kita? Kalau kemudian orang berutang boleh kasih silaturahmi? Boleh silaturahmi, boleh tetap jaga. Karena memang nanti ada orang kasihan itu tidak bisa bayar utang karena bukan kondisinya memang terpaksa. Kalau saya lihat sahabat-sahabat saya yang berutang begitu ke saya itu, dia tidak bisa memang bayar. Saya juga yang salah, kenapa agak besar-besar kasih pinjam. Yang bikin pedok atau jadi tekniknya jangan terlalu besar kasih pinjam. Kita yang atur. Jadi begitu cara menjaga hati kita. Supaya nanti orang berutang itu dia bayar utang ya silaturahmi. Sambil kemudian didoakan mudah-mudahan dia bisa bayar utangnya. Didoakan terus, jangan putus hubungan dengan mereka, apalagi buang-buang muka kalau ketemu. Dan jangan tagih terus kalau tidak mampu, sudah lihat biar yang dia mau makan tidak ada, ibu tagih terus, jangan tagih. Niatkan hilang itu, jadi sedekah. Nanti di akhirat akan nanti diperoleh balasannya. Ingat ya, semua nanti utang piutang itu akan dimajukan di pengadilan akhirat yang tidak diikhlaskan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya ini sudah cukup jelas Ibu, mohon izin. Iya baik, terima kasih. Ini penanya terakhir Bunda, kami persilahkan. Tes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartini. Saya pengurus BKMT Kota Kendari. Bisa saya bertanya Pak Ustaz? Boleh Ji. Ini cerita mungkin masa lalu. Saya pernah menjadi kepala sekolah ya di satu sekolah di Kabupaten Konawe. Di lingkungan sekolah itu tentu ada guru, ada staf, ya, ada siswa. Nah, ada seseorang ini di staf ini sangat tidak disukai oleh guru-guru dan teman-teman yang lain. Saya melihat teman ini sudah tersisih. Sekarang saya sebagai seorang kepala sekolah, saya sudah berusaha untuk bagaimana supaya teman-teman yang tidak menyenangi dia bisa bersilaturahmi. Tapi namanya juga orang, namanya sakit hati. Tentu itu agak susah juga kita obati orang yang sakit hati. Nah, jadi salah satu hal yang saya lakukan adalah setiap teman yang tidak menyukai teman itu saya selalu, jangan kita seperti itu. Jangan kita melakukan seperti itu. Kita tidak tahu juga mungkin suatu saat juga kita akan dikasih begitu. Apakah kita bisa juga menerima hal seperti itu? Nah, kemudian juga orang juga ini yang disakiti juga pernah juga menyakiti saya. Dan saya juga kembali bahwa mungkin barangkali tipenya orang ini seperti ini. Nah, kira-kira apa saja selain saya melakukan seperti itu, kira-kira apakah hal yang harus saya lakukan lagi kalau saya jumpai lagi yang seperti itu di organisasi yang lain misalnya. Ya. Ya, apa yang saya harus lakukan? Tipe-tipe apa tips-tips apa yang saya harus lakukan sehingga kami di dalam suatu kepengurusan ini dalam keadaan damai, nyaman, saling mengayomi, saling mengasihi. Tidak ada sepertinya tidak ada masalah di antara kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan triknya Ustadz. Baik, ini
tips yang paling berat tetapi yang harus kita lakukan itu, salah satu yang harus kita miliki dalam ilmu tazkiyatun nafs, bab-bab terakhir itu, Imam Ghazali mengatakan wajib alaikum salamatus sadar. Wajib bagi kita itu memiliki salamatus sadar. Salamatus sadar itu kalau kita artikan kelapangan jiwa. Kalau bahasa sininya itu moroa penau. Kalau bahasa Bugisnya itu masagena lalengati. Kalau bahasanya Buadiati itu lalesa lalo. Kalau bahasanya saudara-saudara kita di Buton itu lalesa ngangaranda. Maloa laro. Kalau orang Jawa bilang jembar ning dodo. Harus lapang sini. Jadi itu yang harus dilatih. Tapi itu butuh tadrib, butuh tirakat untuk memberikan ruang kosong di dalam hati. Setiap kita ini harus memiliki ruang-ruang kosong dalam jiwa. Ruang pemaafan. Seperti kemudian rel kereta api tidak disusun rapat tapi ada ruang memuainya. Jiwa itu harus begitu, seperti tulisan kenapa harus ada spasinya. Supaya ada ruang untuk menampung kekecewaan. Kekecewaan kita kepada suami, kepada sahabat, kepada kemudian teman. Karena kita ini bergaul dengan orang. Al-insanu ma'al khota' wan nisyan. Manusia itu tidak bisa lepas dari salah. Tinggal tunggu kapan salahnya ini Bu Adiati, kapan salahnya ini Ibu Ketua PKK. Pasti itu. Tidak mungkin sempurna. Apalagi Budi ini kapan salahnya ini. Wah, gampang itu misalnya toh. Gampang. Jadi yang begitu-begitu kita harus siapkan. Oh, dia kelemahannya saudara saya di sini, simpan di sini. Oh, memang kalau dia ngomong begitu memang dia ngomong, simpan di sini. Oh, memang dia ini suka teluli, lupa-lupa. Sudah janji kita mau bawa kue hari ini tidak bawa sama sekali. Simpan di sini. Dengan seperti itu kita tidak gampang terluka. Jadi mari kita menyiapkan ruang-ruang pemaafan itu, mudah-mudahan kita nanti bisa tumbuh menjadi lebih sehat, bisa menampung kekecewaan, kesalahan saudara-saudara kita, dan menjadikan kemudian kita nantinya bisa hidup berdampingan secara damai, termasuk dengan para pendosa-pendosa itu. Hidup di kita dan nanti ada berubah dengan kemudian kita seperti itu, dia juga akan terpengaruh. Karena saya juga begini, itu saya pernah juga saksikan orang bagaimana dia difitnah, dicaci, bagaimana dia kemudian difitnah dan dia diam aja. Dan saya pernah menyaksikan orang itu. Dan saya belajar banyak di orang itu. Saya anggap dia guruku dalam masalah hati. Padahal dia sebenarnya bisa melawan, tapi dia tidak lakukan karena dia diam aja. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan itu Bu. Mari kita memiliki moroa penau, salamatus sadar, maloa laro, masagena. Ini tambahannya kalau yang tadi itu, kalau Bun Salim itu bagian pertamanya, ini bagian terakhirnya. Kalau yang ini salamatus sadar dia lapang. Ini penting karena nanti saya sering menyaksikan ada orang konflik kecil itu bisa kemudian menjadi besar. Gara-gara di sini sempit. Tapi saya sering menyaksikan konflik besar itu bisa dikecilkan kalau di sini lapang. Bukan hanya bersih lagi nih, tapi ini harus bikin lapangan di sini untuk menampung kekecewaan. Kekecewaan saya pada istriku. Ternyata tidak sama dengan dulu. Setelah 5 kali turun mesin, kenapa dia beda ini orang? Dulu suaranya kecil, sekarang tiba-tiba kalau dia berteriak ya anak-anak, kenapa ini? Saya bilang, nah kau dulu ini paling lembut, wanita lembut, kenapa ini suaramu besar sekarang? Jadi kalau mau lihat istrimu itu kencang suaranya, kayak panglima perang, bikin kami anak banyak. Dia kata, kayaknya pengalaman ini Bapak ini. Gitu. Saya kira begitu. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz, tentunya tadi sudah banyak jawaban dari Ustadz dan juga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pengurus dan juga anggota BKMT Kota Kendari. Dan insya Allah ini bisa bermanfaat begitu ibu-ibu yang sudah hadir dalam tausiah kita dalam program acara Oase Islam. Dan untuk di segmen terakhir ini juga Ustadz mungkin bisa diberikan kesimpulan secara singkat, padat dan juga jelas Ustadz tentang apa yang telah disampaikan tadi, seperti apa rumus agar tidak mudah sakit hati. Baik, hati kita itu adalah penampungan supaya kemudian dia tidak meledak, tidak kemudian sakitnya itu mudah dihindari, maka kita tidak boleh melakukan diam yang terlalu berlebihan, tapi kalau ada masalah cari teman untuk berbicara.
cari kemudian ulama untuk berbicara, cari kemudian ustazah-ustazah untuk kemudian bisa berbagi perasaan sakit, dan mudah-mudahan dengan seperti itu rasa sakit hati kita itu bisa hilang, bahkan nanti bisa kemudian terhindarkan, kita tidak mengalami penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati kita sampai berkarat. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya terima kasih sekali lagi Ustaz, yaitu Rusnam Al-Kandari yang sudah menyampaikan tentunya untuk tausiah hari ini, yaitu dengan tema rumus untuk tidak mudah sakit hati. Dan tentunya terima kasih sekali lagi juga kami sampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari sekaligus Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah BKMT Kota Kendari Ibu Sintia Putri Anawula Sudirman sudah hadir bersama kami, Ketua, Pengurus dan juga anggota BKMT Kota Kendari yang sudah hadir pada suasana hari ini. Dan tentunya pemirsa jangan lupa terus saksikan Oase Islam hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Saya Ayu Purnama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Islam, syiarnya sejukan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashqi li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ulang. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ashqi li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.